Pertanyaan yang pertama dari Linda Lasut di Manado. Selamat Sabat. Oh, ini pertanyaannya diberikan pada hari Sabat, Iya, di ada siaran siaran ulang. Mau tanya, bolehkah suami atau istri menegur pasangannya saat berbuat kesalahan walau ada beberapa orang yang menyaksikan atau mendengar? Meski saya sudah pernah baca di Roh Nubuat tidak boleh, tapi ada ayat dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Bagaimana maksud ini? Silakan pendeta. Terima kasih. Siapa yang bertanya ini? Linda Lasut Linda Lasut. dari Manado. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Linda Lasut di Manado. Boleh dibaca ayatnya 1 Timotius 5 ayat yang ke-20? Saya bantu bacakan. 1 Timotius 5 Ayat yang ke-20. ayat yang ke-20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi mungkin apakah dikatakan tegurlah di hadapan semua orang ini artinya di pasar, kalau banyak orang kita pengumuman lalu kita tegur di pasar atau di tempat terminal atau di mana kira-kira konteks daripada ayat ini. Jadi kita harus mengingat bahwa ayat ini dituliskan kepada Timotius, atau surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius, dan ini diberikan kepada Timotius di jemaat Efesus. Coba kita baca dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat mana yang Dia gembalakan? Kita baca terus ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus untuk menasihatkan orang-orang tertentu. Jadi ini adalah surat dari Paulus kepada Timotius di jemaat Efesus. Dari mana kita tahu ini satu jemaat? 1 Timotius pasal yang ketiga, contohnya ayat yang ke-1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Lalu selanjutnya dikatakan, karena itu penilik jemaat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Timotius menggembalakan suatu jemaat yang berada di Efesus. Lalu kemudian semua nasihat-nasihat yang ada di sini adalah, jika itu bukan untuk Timotius secara pribadi, dalam kehidupannya secara pribadi sebagai seorang gembala jemaat, seorang hamba Tuhan yang melayani di jemaat, maka nasihat-nasihat ini adalah untuk jemaat itu. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius kepada jemaat, hubungan Timotius dengan jemaat dan dengan orang-orang tertentu yang ada di dalam jemaat. Dalam konteks itulah kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-20 tadi, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Jadi di depan semua orang itu bukan di dalam konteks ini ada di tempat-tempat umum, tetapi ini artinya sesuatu yang dilakukan di dalam jemaat atau di dalam suatu pertemuan jemaat. Bagaimana, apa yang dimaksudkan di sana? Ini bukanlah sesuatu di mana Timotius disuruh untuk membentak, lalu kemudian dia disuruh untuk
marah-marah dan lain sebagainya. Sebab ayat ini mengatakan, dalam ayat ini dikatakan tegurlah di depan semua orang. Ada cara-cara untuk menegur juga. Sebab di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan di sana, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Sama-sama menggunakan kata tegurlah. Demikian juga kita temukan dalam ayat yang ke-20. Jadi ini teguran yang diberikan kepada orang-orang yang ada di jemaat, berbagai macam latar belakang, berbagai macam latar belakang usia. Ada bapak-bapak, orang muda, ada laki-laki yang tua, laki-laki muda, perempuan yang tua, lalu ada yang mungkin seusia dengan Timotius atau lebih muda daripada Timotius. Ada caranya menegur. Kalau begitu, kalau memang menegur sebagai bapak, menegur sebagai ibu, menegur sebagai kakak atau sebagai adik, saudara, bagaimana caranya menegur di depan umum? Ini artinya ditegur di dalam jemaat dengan penuh kemurnian, dengan penuh kasih. Sebenarnya ini adalah merupakan salah satu langkah yang terakhir di dalam menegur. Sebab kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, ada suatu petunjuk di sana, ada satu petunjuk di dalam ayat yang ke-19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 saksi. Baik, di sini dikatakan didukung oleh 2 atau 3 saksi. Lalu ayat yang ke-20 mengatakan di depan semua orang. Jadi sebelum di depan semua orang, ayat 19 sudah mengatakan dengan 2 atau 3 saksi. Sebenarnya ini sedang mengikuti suatu urutan atau pola yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memperkenalkan itu di dalam Matius pasal yang ke-18. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Di sini ada perkataan tegurlah dia. Lalu yang berikut, ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 16 ini paralel atau sejajar dengan 1 Timotius 5 ayat yang ke-19, yaitu atas dukungan 2 atau 3 saksi. Lalu ayat yang ke-17 kita baca sekarang di dalam Matius 18 ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Inilah yang dimaksudkan tadi di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Menegur di depan semua orang. Sama dengan Matius 18 ayat 17, dikatakan sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Di 1 Timotius 5 dikatakan 2-3 saksi, lalu kemudian yang berikut di depan umum. Itu dicuplik atau dikutip, diambil konsepnya dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebelum 2-3 saksi sudah ada langkah yang pertama, yaitu dengan 4 mata secara pribadi kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, atau yang sama usia dan lain sebagainya. Itu adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Jadi sekali lagi ini bukan menegur atau mengumumkan kesalahan di tempat-tempat umum seperti di pasar, di terminal dan lain sebagainya. Semua ini adalah dalam konteks jemaat dan dilakukan, demikian kata 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, dengan penuh kemurnian. Ya, kurang lebih demikian. Terima kasih.